الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan dan lainnya yang memungkinkan kita berada di sini menjalankan prosesi ibadah Idul Adha meski dalam kondisi yang terbatas. Keterbatasan ini terjadi karena merebaknya pandemi virus corona COVID-19 yang dampaknya menyentuh berbagai aspek kehidupan kita seperti aspek kesehatan, sosial kemasyarakatan, ekonomi, serta keagamaan, semisal terbatasnya praktek-praktek ibadah komunal yang melibatkan banyak orang. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sudut pandang Islam, pandemi ini adalah salah satu wujud dari musibah atau bala. Musibah adalah kejadian yang tak diinginkan yang menimpa seseorang atau banyak orang, yang akibatnya adalah timbul kesulitan, kegagalan, kekurangan, ketakutan, ataupun rasa duka atau sedih. Allah Subhanahu wa taala menegaskan musibah ini terjadi menimpa manusia hanya karena setelah ia mengizinkannya untuk terjadi. Tak ada satupun kejadian, besar atau kecil, menggembirakan atau menyedihkan, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu pun musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, kepada qalbunya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat At-Taghabun, surat ke-64 ayat 11. Hadirin rahimakumullah, pada ayat di atas, kata kunci musibah langsung disandingkan dengan kata kunci iman dan qalbu yang mendapat hidayah. Hal ini mengisyaratkan bahwa kekuatan keimanan sangatlah krusial dalam menghadapi musibah. Upaya-upaya mengatasi musibah hendaknya tetap mencerminkan kualitas keimanan dan kesadaran ruhiyah bahwasannya Allah Maha mengetahui, Maha memiliki, Maha berkuasa, Maha mengendalikan setiap peristiwa, dan setiap peristiwa yang terjadi mengandung mau'izah atau pelajaran maupun tujuan-tujuan yang agung. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan sungguh akan kami beri cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini semua milik Allah, dan sesungguhnya semua akan kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Demikian Allah berfirman dalam Al-Baqarah 155 hingga 157. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ternyata qalbu yang mendapat hidayah adalah qalbu yang memiliki penyikapan khas terhadap musibah yang menimpa pemiliknya. Qalbu atau hati yang seperti ini memiliki kesadaran bahwa segala sesuatu di dunia yang dipersepsi sebagai milik kita pada hakikatnya adalah milik Allah semata. Semua itu hanya sebatas titipan atau hak guna pakai sementara. Suatu saat akan lepas dari diri kita, baik secara sukarela atau terpaksa.
Ridho Allah lah tujuan hidup manusia semata. Qalbu yang seperti ini akan membuat tentram dan selamat jika kita memilikinya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saat ini kita berada dalam tatanan kehidupan sosial ekonomi, kemasyarakatan, politik, dan sebagainya yang disebut dalam era revolusi industri 4.0. Era ini dicirikan dengan muncul dan digunakannya secara meluas sistem jaringan cerdas dan permesinan, serta proses-proses industri yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Namun demikian, era ini disebut juga dengan era disrupsi. Disrupsi yang dimaksud adalah perkembangan teknologi dan sosial ternyata jauh lebih cepat daripada kemampuan proses bisnis melakukan penyesuaian secara alami terhadap perkembangan tersebut. Dalam sudut pandang yang lebih luas, musibah yang berupa pandemi COVID-19 ini ternyata juga merupakan suatu bentuk disrupsi terhadap kemapanan kehidupan umat manusia, tak terkecuali umat Islam. Dari peristiwa pandemik ini, kita melihat betapa signifikan pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi, kesehatan, kesejahteraan manusia, termasuk juga terhadap aktivitas keagamaan kita. Untuk sementara, sholat berjamaah di masjid-masjid dihentikan dan atau diatur sedemikian rupa agar memenuhi protokol jarak fisik yang memadai. Tak terkecuali pelaksanaan ibadah Idul Adha pun demikian. Mulai dari pelaksanaan prosesi haji, penyembelihan hewan kurban, hingga pelaksanaan sholat Idul Adha pun terdampak oleh disrupsi pandemik ini. Sebagai makhluk beriman, kita berusaha ikhlas menerima kondisi ini, sekaligus juga bangkit berusaha menghadapi pandemik ini dengan berbagai upaya inovasi untuk segera keluar menuju kehidupan normal kembali. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pandemik ini sekaligus juga mengingatkan kita sebagai makhluk Allah betapa rentannya kita ini yang seringkali merasa jumawa, merasa kuat dan aman. Bagaimana kita melihat negara adidaya dengan sistem militer dan sistem kesehatan yang modern sekalipun ternyata menjadi negara yang paling banyak memiliki korban, yaitu lebih dari 140.000 orang meninggal. Hal ini kembali menyadarkan kita bahwa kewajiban kita adalah mempersiapkan atau mengantisipasi kejadian esok hari atau masa depan dengan kerja keras, kerja cerdas, serta kerja ikhlas, berpikir visioner ke depan. Namun apa yang akan pasti terjadi tetap akan merupakan misteri. Oleh karena itu, hanya dengan bersandar kepada Allah lah, dengan menghidupkan dan mendayagunakan keimanan, qalbu kita akan selalu mendapat hidayahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikian Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Luqman ayat 34, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, innallaha alimun khabir." Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok hari. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, haji adalah prosesi ibadah yang memerlukan persiapan dan sumber daya yang memadai. Melaksanakan ibadah haji adalah kegiatan fisik yang bagaikan menapaktilasi perjalanan Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Ibadah ini juga adalah ibadah untuk menapaktilasi perjuangan dan pemenuhan doa-doa Nabi Ibrahim alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta generasi-generasi terbaik setelahnya. Hadirin rahimakumullah, namun yang terpenting, haji adalah perjalanan spiritual seorang mukmin sebagai penghayatan tertinggi makna melebur dengan kehendak Allah selama mengembara di muka bumi, untuk kemudian kembali ke kampung halaman yang hakiki, yaitu akhirat kelak.
Penundaan haji karena pandemi ini justru akan mempertebal kerinduan dan itikad berhaji bagi mereka yang beriman. Seolah-olah pandemi ini memberi waktu untuk persiapan yang lebih matang. Oleh karena itu, tak heran kiranya cita-cita berhaji merupakan tema sentral hampir seluruh muslim di seluruh penjuru bumi dalam menggenapkan keislamannya. Semua muslim merindukan berhaji untuk terlahir kembali menjadi manusia baru, mengalami transformasi menjadi manusia yang bersih dari dosa, kaya lahir maupun batin. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat An-Nasai, lakukanlah haji dan umroh secara berurutan, karena keduanya menghapus kemiskinan dan dosa, bagaikan alat tiup pandai besi menghilangkan ketidakmurnian atau impuritas dari besi, emas, dan perak. Dan haji yang mabrur tidak mendatangkan balasan apapun kecuali surga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jika kita ingin menghapus kesedihan atau kekecewaan tertundanya ibadah haji kita tahun ini akibat pandemi, maka ketahuilah bahwa dalam sejarah kontemporer pun terjadi banyak penundaan haji karena wabah maupun peperangan atau sebab-sebab yang lain. Namun yang terpenting tentu kita belajar dari apa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya terdahulu ketika selama 13 tahun setelah risalah kenabian, selama 13 tahun setelah risalah kenabian terhalang untuk memurnikan ibadah fisik maupun spiritual di sekitar Ka'bah. Halangan ini disebabkan impuritas berupa sistem keberhalaan yang dijalankan oleh para pembesar Quraisy, yang ujungnya ternyata bermuara kepada sistem pemerintahan yang tak berkeadilan. Tak ayal, kaum muslimin awal pada saat itu mengalami berbagai tekanan, penindasan, penyiksaan, baik fisik, mental, serta ekonomi, yang akhirnya mengharuskan Rasulullah SAW berhijrah menuju tempat yang lebih kondusif untuk menumbuhkan akidah serta tatanan masyarakat yang bersendikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bagaimana ketika Makkah dengan Ka'bahnya sudah di depan mata, namun Rasulullah dan para pengikutnya harus kembali ke Madinah karena perjanjian Hudaibiyah yang disepakati Rasulullah dengan kaum Quraisy pada saat itu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, tertundanya umrah tersebut bukanlah hal yang sia-sia. Allah memperhitungkan segala upaya dan perjuangan untuk mewujudkan umrah, meskipun pada saat itu batal terlaksana. Niat dan itikad melakukan sesuatu karena Allah inilah yang ternyata menentukan nilai total suatu amalan. Karena itu, optimislah dalam menjaga keyakinan untuk dapat hadir di Makkah dan Madinah, melaksanakan ibadah haji sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat mencontohkannya. Sebagai gambaran bagaimana kesempatan berhaji ini juga merupakan kesempatan yang hanya didapat dengan izin dan karunia Allah. Sepanjang hidupnya Rasulullah SAW hanya sempat berhaji 1 kali dan berumroh sekitar 4 kali. Satu diantaranya merupakan umroh yang tidak tuntas karena perjanjian Hudaibiyah. Hadirin rahimakumullah, terdapat beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari tertundanya prosesi haji tahun ini karena pandemi ini. Hal ini dikaitkan pula dengan perjuangan Rasulullah SAW dalam menegakkan kalimah tauhid, termasuk melaksanakan ibadah di Baitullah yang bersih dari anasir-anasir kemusyrikan. Pelajaran itu antara lain, yang pertama, konsistensi menyelesaikan akar masalah. Rasulullah SAW memahami bahwa kaum musyrikin Quraisy inilah yang menyebabkan penolakan terhadap ajakan kepada tauhid dan implikasinya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Termasuk dalam hal ini adalah penolakan kepada Rasulullah SAW dan kaumnya untuk beribadah di Baitullah secara benar dan tak terkotori kemusyrikan. Begitu pula kaum Quraisy ini pula lah yang menghalangi beliau dan pengikutnya untuk melaksanakan haji dan umroh dari Madinah. Oleh karena itu, Rasulullah langsung berhadapan dengan kaum Quraisy untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan secara bijak, penuh kesabaran, berpikir visioner dan strategis. Adapun dinamika perjalanan yang terjadi seperti hijrah, negosiasi, pengalaman musibah maupun peperangan adalah bagian dari konsistensi menyelesaikan masalah tersebut yang merupakan manifestasi iman dan terpandunya kolbu oleh hidayah. Makna yang kedua adalah menumbuhkan Ka'bah spiritual dalam kolbu orang-orang yang beriman.
Kaum musyrikin Quraisy menyangka dengan menjauhkan dan menghalangi Rasulullah SAW dan pengikutnya secara permanen dari mendatangi Ka'bah serta melembagakan tata peribadahan yang bercampur sistem dan industri keberhalaan telah berhasil meredam perjuangan Rasulullah. Mereka menyangka telah berhasil serta menjadikan apa yang mereka lakukan menjadi benar dan legal. Rasulullah SAW justru sangat mengetahui bahwa di mata Allah, dengan petunjuk Allah, bahwa di mata Allah justru Rasulullah dan kaumnya lah yang benar dan kaum Quraisy itulah yang menyalahi kebenaran. Rasulullah SAW dengan petunjuk Allah menumbuh suburkan suasana Ka'bah di Madinah seperti halnya mereka hidup di sekitar Ka'bah yang aktual di Makkah. Beliau seolah-olah mengkopi suasana kehidupan fisik dan spiritual ideal yang seharusnya terjadi di sekitar Ka'bah di Makkah. Hal ini pula lah yang kemudian di kemudian hari, meskipun kaum Quraisy hidup berdekatan secara fisik dengan Ka'bah, membuat mereka tidak dapat membendung gelombang kebenaran ilahiyah yang terwujud dalam peristiwa Futuh Makkah atau pembukaan kota Mekah. Peristiwa ini juga merupakan deklarasi kemenangan Rasulullah SAW bersama kaumnya atas izin Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, walillahil ham. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kiranya dari pelajaran di atas kita dapat memahami apakah dalam menjalani kehidupan ini secara umum merupakan manifestasi ibadah kepada Allah, atau kita hanya terjebak pada hal-hal yang dibatasi dimensi fisik dan waktu saja, ruang dan waktu saja. Ataukah kualitas kita tetap bertumbuh dengan berupaya memperbaiki dimensi spiritual, dimensi itikad, domain niat, wilayah keimanan yang meskipun saling melengkapi dengan dimensi ibadah secara fisik, nilainya akan menentukan kualitas peribadahan kita secara keseluruhan. Apakah dengan terhalangnya kita sholat berjamaah di masjid-masjid karena COVID-19 menyebabkan kualitas kehusyuan dan hubungan kedekatan kita dengan Allah berkurang? Apakah dengan alasan kesulitan menghadapi COVID ini, intensitas silaturahim serta semangat memperhatikan kaum du'afa yang terpinggirkan menjadi melemah? Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah senantiasa mengingatkan bahwa dalam setiap tindakan kita, pondasi spiritual berupa keimanan dan ketakwaan adalah kriteria keberterimaan tindakan atau amalan tersebut. Tak terkecuali juga penyembelihan hewan kurban sebagai bagian penting dari Idul Adha itu sendiri. Ketika takwa menjadi dasar tindakan kita, sanjungan dan pujian maupun celaan, rasa ingin diperhatikan dan faktor-faktor trivial yang tidak penting lainnya menjadi irrelevan. Kita fokus pada alasan dan tujuan melaksanakan ibadah itu sendiri, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menggapai keridhaannya. Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Dan daging sembelihan dan darahnya itu sekalipun tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dan dari kamulah yang dapat mencapainya. Allahu Akbar, walillahil ham. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah kita berdoa, menundukkan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, kiranya Dia berkenan merahmati kita, memberi jalan keluar dari segala kondisi kesulitan dan mara bahaya, memberi maghfirah dan hidayahnya dalam setiap tindakan dan dari tindakan pada sisa umur kita, mengkaruniai husnul khatimah serta jannatul firdaus bagi kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, serta umat mukmin seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa jami'a ibadatina bi ridhaka wa fadlikal karim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته